Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama channelnya Imponemase, ya kan? Baik Lur, di kesempatan kali ini berjumpa lagi sama Bang Imponemase. Hahaha. Ini bolong ya. Pling. Baik Lur. Di kesempatan kali ini, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan selalu, dimudahkan rezekinya, bagi lagi sakit semoga cepat sembuh dan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi apa pembahasan kita kali ini, Mas? Ini pembahasan kita kali ini penting untuk teman-teman ketahui, penting untuk teman-teman pahami supaya teman-teman itu tidak gagal dalam nge-YouTube. Kenapa saya bahas ini? Karena ini masih banyak sekali teman-teman kita ini yang gagal paham di segala hal, ya, baik di metode, baik yang perkembangan akun, baik di upload video, SEO segala macam, masih banyak sekali yang gagal. Jadi gini, ini kita ngebahas masalah antara dua sisi, antara SEO dan upload video. Karena masih banyak ini yang bertentangan antara SEO dan upload video. Jadi gini, tujuan SEO dan upload video itu keluar, dua metode itu keluar, ya, itu hanya untuk mengaitkan sebuah algoritma. Gitu loh. Baik, nanti kita bahas satu-satu. Keuntungannya apa dan kerugiannya apa. Gitu loh. Nah, sekarang ini kita bahas dulu yang upload video. Ya, supaya teman-teman itu paham dan mengerti. Jadi gini kawan-kawan, kalau teman-teman melakukan sebuah metode upload video tanpa teman-teman belajar terlebih dahulu cara yang benar seperti apa, maka itu tetap tidak akan ada hasil. Gitu loh. Karena kenapa? Bisa terjadi terdeteksi spam, ya, bisa terjadi itu nanti, ya pokoknya banyak hal lah, gitu loh. Itu salah satunya. Karena kenapa? Kalau teman-teman mengupload video tanpa ada skip, satu kali skip itu tetap bakal terdeteksi spam karena diputar sendiri, gitu loh. Nah, makanya kita selalu mengajarkan coba di upload video, kasih jeda ataupun kasih sentuhan di HP-mu supaya tidak kena spam, gitu loh. Sekali sentuhan itu cuma 10 detik di video pertama, di videomu nanti, ya teman-teman putar secara normal, sama seperti kita melakukan upload video biasa, gitu loh, untuk mendapatkan rekomendasi ataupun jam tayang. Kalau teman-teman pengen mendapatkan jam tayang, silakan teman-teman putar menjadi 0,25 supaya itu bisa menambah jam tayang teman-teman. Memang itu tidak secara signifikan langsung menambah sekaligus, tidak, ya, itu butuh proses, gitu loh. Jadi kalau teman-teman sudah ngoplos, wah ini nggak ada hasil, itu salah teman-teman sendiri karena teman-teman berpikir seperti itu, gitu loh. Keuntungannya untuk teman-teman, kalau teman-teman ngupload video teman-teman itu bakal terkait algoritmanya, ya, karena tujuannya upload video dan SEO itu hanya untuk membangun sebuah, ya, sebuah personal branding, itu kasarannya. Terus untuk membangun sebuah algoritma, untuk membangun sebuah traffic, gitu loh. Itu tujuannya dua-duanya itu. Itu kalau menurut versi saya, nggak tahu kalau menurut versi yang lain mungkin saya tidak tahu. Tapi itu menurut versi saya, ya. Jadi gini, ya, saya telah mencoba yang namanya SEO dan terus yang namanya upload video. Dua-duanya itu saya coba, ya. Dan dua-duanya itu saya diamkan saja, gitu loh. Saya ngupload video, habis itu saya diamkan, jalan sebentar, habis itu udah turun lagi. Nggak bakal naik. Jadi kita harus terus ngupload video supaya itu bisa jalan, gitu loh. Nah, kerugiannya untuk teman-teman ya satu, boros kota, yaitu waktu teman-teman tersita, ya. Tapi kalau teman-teman itu tekun, video teman-teman itu bakal bisa direkomendasikan karena itu hanya untuk memancing supaya video teman-teman itu, ya, algoritmanya itu terbentuk dan video teman-teman itu bisa direkomendasikan oleh pihak YouTube atau sistem YouTube, kan gitu. Nah, itu upload video. Yang kedua ini masalah SEO, ya. Saya juga nggak bisa nyebutin apa sih kepanjangan SEO itu kan, karena saya tidak terlalu ahli, gitu loh. Tapi kita perlu pelajari yang namanya SEO. Kalau teman-teman menggunakan SEO seumpama hashtag, seumpama kata kunci, teks segala macam, ya kan. Kalau itu dilakukan cuman menggunakan satu kali, itu tetap nggak bakal jalan, gitu loh. Makanya saya selalu mengajarkan kepada teman-teman, apapun metode yang teman-teman lakukan, pelajari. Kalau memang teman-teman tidak tahu, tanyakan sama yang udah memahami, baik SEO maupun upload video. Supaya apa? Supaya ada perkembangan di akun daripada teman-teman, gitu loh. Kalau teman-teman masih keras kepala, SEO ini nggak bagus, upload video nggak bagus, akhirnya yang terjadi apa? Akunmu itu terbengkalai, gitu loh. Jangan kita memikirkan ego kita sendiri, pikirkanlah hati dengan hati lunak, gitu, supaya kita itu mempunyai penghasilan,
di setahun 2 tahun yang akan datang. Ya, perjuangan youtuber besar itu perlu kita hargai, gitu loh. Orang-orang sukses sebelum kita itu perlu kita hargai, karena mereka itu membagikan pengalaman mereka sesuai ya apa yang mereka dapat, gitu loh. Sesuai dengan apa yang mereka alami, itu yang mereka bagikan. Ya, mereka mendapatkan kesuksesan dengan cara menggunakan metode SEO, makanya mereka mengeluarkan trik bermain SEO. Nah, ada lagi yang mengeluarkan trik upload video karena itu sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Jadi kita tidak bisa menyalahkan dua hal ini ya. Kita tidak bisa menyalahkan dua hal ini. Dua hal ini perlu teman-teman ketahui. Tujuannya itu hanya satu, untuk memperkuat sebuah algoritma daripada akun teman-teman. Gitu loh. Coba teman-teman pikirin, kalau teman-teman tidak memahami, teman-teman tidak belajar masalah SEO ataupun upload video, coba tes yang namanya upload video. Siapa yang bakal nonton video? Kalau bukan teman-teman bermain SEO ataupun upload video ataupun yang namanya saling berkunjung ke sesama pemula. Kita ini bukan artis, gitu loh ya. Kita ini bukan artis. Kita ini hanya masyarakat biasa yang mencoba keberuntungan di dunia per-YouTubean. Siapa tahu nanti perekonomian teman-teman pemula ini bisa terangkat dengan teman-teman mempunyai akun YouTube. Caranya seperti apa? Belajar, gitu loh ya. Tugas kita itu belajar, pahami, gitu loh. Jangan mudah merasa puas, gitu loh, dengan apa yang kita dapat. Pelajari dulu, baru kita terapkan, gitu loh. Setelah kita pelajari, setelah kita olah, gitu loh, yang namanya SEO kita olah, kita pelajari, gitu loh. Oh, SEO ini tujuannya seperti apa? Kalau kita pasang SEO, kalau kita pakai SEO, tujuannya nanti di kolom pencarian ya, sistem YouTube itu bakal keluar video kita. Kalau teman-teman itu tidak mempelajari itu, meskipun teman-teman pakai SEO ya, meskipun pakai SEO, video teman-teman itu bakal keluar di paling bawah. Boleh teman-teman scroll ke atas. Apa video teman-teman itu bakal di atas tempatnya di pencarian itu? Belum tentu, kawan-kawan. Jadi kita ini menganggap segini, ini aja logikanya. Silahkan teman-teman tanam bunga ya di pot bunga ya. Terus teman-teman tanam, tancapin, kasih tanah. Udah tinggalin taruh. Nah, taruh satu. Dan satu lagi teman-teman tanam ya. Satu lagi teman-teman tanam, terus kasih tanah, terus teman-teman taruh. Nah, dua-duanya itu bisa bareng ya. Yang satunya nggak usah teman-teman urus, nggak usah dirawat, nggak usah disiram, nggak usah dipupuk. Lihat perkembangannya dengan yang teman-teman lakukan. Disiram, dipupuk, dan diperhatikan, gitu loh. Apa perbedaan yang akan terjadi? Ya, yang disiram, yang dipupuk itu otomatis bakal berkembang cepat, gitu loh. Kalau yang tidak kita urus, itu bakal lambat. Itu pun kecil kemungkinan untuk tumbuh, gitu loh. Jadi perlu teman-teman pahami, gitu loh ya. Jangan asal ceplas-ceplos aja, gitu loh ya. Kalau teman-teman ceplas-ceplos, wah SEO nggak benar, wah upload video nggak benar, akhirnya apa? Timbul kegaduhan baru. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau dua-duanya ini sudah timbul kegaduhan baru, teman-teman YouTuber pemula ini kan mentalnya kan belum terbentuk, gitu loh. Mentalnya belum terbentuk. Di saat mereka sudah menemukan rasa kebingungan, banyak yang gugur seleksi alam. Banyak yang berhenti menjadi YouTuber karena tidak kemakan, gitu loh. Sistem kerja daripada algoritma, sistem kerja daripada upload video, sistem kerja daripada SEO banyak yang tidak kemakan, gitu loh. Nah, jadi caranya seperti apa? Lakukanlah dengan benar, pelajari semua itu supaya teman-teman itu bisa menjadi ahli di akun teman-teman sendiri. Ya, kalau kita ini sudah tua, pikirkan anak-anakmu. Anak-anakmu itu butuh masa depan. Ya. Anak-anakmu butuh masa depan. Gitu loh. Kita ini udah tua. Seharusnya kita berpikir, "Oh, saya ini setahun lagi anak saya mau sekolah. Oh, setahun lagi anak saya mau kuliah." Pikirkan itu. Gitu loh. Siapa tahu dengan teman-teman mulai memikirkan anak-anakmu itu, teman-teman punya kepikiran pengen menjadi seorang YouTuber dan menambah penghasilan. Setidaknya penghasilan untuk dapur, setidaknya penghasilan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Ya, kalau teman-teman punya usaha di luar daripada YouTube, ya kenapa kita harus meninggalkan? Gitu loh. Kita ini jangan jadi orang bodoh, gitu loh. Kalau kita meninggalkan sebuah perusahaan ataupun sebuah pekerjaan di luar daripada YouTube, sama aja kita bunuh diri.
Kenapa saya bilang sama aja kita bunuh diri? Ya kita nge-YouTube ini kan mencoba keberuntungan, siapa tahu kita berhasil. Kalau tidak berhasil, kita telah meninggalkan sebuah pekerjaan, sedangkan pekerjaan itu hasilnya lebih daripada gaji kita di YouTube. Kenapa kita harus meninggalkan? Gitu loh. Nah itu yang perlu teman-teman pahami. Jangan teman-teman itu menjadi istilahnya kan membunuh karakter, membunuh diri sendiri, yang mematahkan ya semangat juang daripada anak-anakmu yang saat ini lagi berjuang, duduk di bangku SD, duduk di bangku SMP, gitu loh, duduk di bangku SMA, mereka itu lagi berjuang, gitu loh. Yang bertanggung jawab atas hal itu semua siapa? Orang tuanya, gitu loh. Makanya untuk kita para orang tua yang saat ini sudah mempunyai anak-anak, mulailah dari sekarang berpikir secara cerdas gimana caranya supaya kita itu di setahun 2 tahun lagi mempunyai penghasilan tambahan, ya, supaya teman-teman itu tidak terlalu kerepotan nanti di setahun 2 tahun lagi, karena kita tidak tahu resesi dunia ini bakal seperti apa, kita tidak akan pernah tahu. Siapa tahu nanti bakal terjadi seperti PPKM waktu Covid kemarin, gitu loh. Itu 3 tahun loh, 3 tahun teman-teman dirumahkan. Nah coba kalau selama 3 tahun itu teman-teman di situ sudah mempunyai penghasilan di YouTube, teman-teman dirumahkan, teman-teman udah nyantai, teman-teman tinggal ngupload video, teman-teman tetap mendapatkan penghasilan. Nah itu salah satu keuntungannya. Kalau teman-teman udah memulai dari sekarang memikirkan masa depan yang akan terjadi, insya Allah kalau itu yang dipikirkan oleh teman-teman saat ini itu terjadi pada setahun 2 tahun yang akan datang, teman-teman telah mempunyai penghasilan, maka teman-teman itu tidak bakal kewalahan, mau dirumahkan kayak mau seperti apa kayak, gitu loh. Dan YouTube ini juga itu bisa diwariskan untuk anak-anakmu, gitu loh. Kita udah tua, kita udah gak sanggup lagi, YouTube ini bisa diwariskan buat anak-anakmu, gitu loh. Ya, yang namanya penghargaan dari YouTube itu sekarang ini bank itu udah bisa menerima untuk jaminan pinjaman. Nah itu aja sebagai referensi supaya teman-teman itu semangat, ya. Mungkin hanya ini ya teman-teman. Kalau teman-teman masih ada yang menyalahkan metode ini metode itu, ya kan, kalau memang udah sukses kenapa tidak meninggalkan sebuah pekerjaan, itu salah. Itu pikiran orang bodoh. Jadi mulailah sekarang ini teman-teman itu berpikir YouTube ini bisnismen, ya, bisnis, ya. Kita harus mempunyai bisnis juga di luar YouTube, gitu loh. Ya, saya ini kalau saya berhenti nge-YouTube, saya masih bisa makan, saya masih bisa memberikan kebahagiaan buat anak, buat istri saya, gitu loh. Ya, kalau kasarnya, saya nge-YouTube ini hanya menerapkan apa yang saya tahu, apa yang saya pahami, saya bagikan ke teman-teman. Kalau untuk memenuhi kebutuhan saya, sampai anak saya kuliah, sampai anak saya udah wisuda, sampai dia udah berumah tangga dan saya sudah punya cucu, anak-anak saya itu sudah saya bangunkan rumah bukan dari YouTube, tapi dari sebuah perusahaan, tapi dari sebuah penghasilan buat daripada YouTube, gitu loh. Itu yang harus kita pikirkan mulai dari sekarang, gitu loh. Ini sebagai inspirasi supaya teman-teman itu bisa terbuka, gitu loh. Kita hidup ini harus rendah hati, gitu loh. Harus bisa menerima masukan dari orang lain. Kalau masukan itu baik, teman-teman terima. Kalau masukan itu buruk, teman-teman buang. Buat apa, gitu loh, ya. Jadi ini bisa dipahami ya. Ini bukan kita menjelekkan si A atau si B. Tidak ada kategori menjelekkan sama sekali. Ini hanya untuk pemahaman teman-teman antara algoritma dan upload video, supaya teman-teman itu bisa tahu, supaya teman-teman itu pikirannya tidak ngambang, gitu loh, ya. Trik apapun kalau teman-teman tekunin, insya Allah itu bakal ada hasil. Tapi kalau teman-teman mengambangkan sebuah trik, teman-teman malas untuk belajar, dua-duanya itu bakal terbengkalai. Dan teman-teman itu bakal mundur secara perlahan di dunia per-YouTubean. Ya. Ingat, di tahun 2016, 2017, 2018 banyak YouTuber ini berkeliaran. Tapi yang sukses cuma beberapa orang. Yang sukses cuma beberapa puluh persen. Seumpamanya di tahun 17, 2017 ataupun 16, 18 ataupun 19 kemarin itu mungkin mencapai 100% yang nge-YouTube. Tapi yang lolos seleksi alam itu cuma berapa persen? 50% yang bertahan. Nah, dengan hadirnya akun saya, dengan hadirnya akun-akun teman-teman yang lain, itu bisa memotivasi supaya teman-teman itu tidak gugur di seleksi alam. Paham? Ya. Kalau udah paham ya mungkin hanya itu. Ini agak panjang tapi ini perlu teman-teman pahami, ya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.